Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai lingkungan ekonomi dari mata kuliah lingkungan dunia usaha. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Harum Hairuddin dari program studi agribisnis semester 6 Universitas Muhammadiyah Sidendeng Rapang. Adapun dosen mata kuliah lingkungan dunia usaha yaitu Ibu Asterini Padapi, SPT MSc. Adapun pembahasan pertama yaitu sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah organisme sosial melalui secara masyarakat memperoleh penghidupannya. Hal tersebut terdiri dari individu, rumah tangga peternakan, perusahaan, pabrik, bank, dan pemerintah yang bertindak dan mengatur untuk produksi dan mengkonsumsi barang dan jasa. Selanjutnya, faktor-faktor ekonomi. Faktor ekonomi meliputi yang pertama, kenaikan biaya bahan baku. 2. Masuknya pasar dari persaingan baru. 3. Anggaran terakhir. 4. Perubahan kebijakan di luar negeri. 5. Ketersediaan dan investasi saat ini. 6. Kinerja ekonomi perekonomian domestik dan dunia. Selanjutnya, tingkatan lingkungan ekonomi. Yang pertama, lingkungan mikroekonomi. Mencakup semua faktor ekonomi yang spesifik untuk perusahaan tertentu yang beroperasi di pasar tertentu sendiri. Jadi, satu perusahaan mungkin beroperasi di pasar yang sangat kompetitif, sedangkan yang lain mungkin tidak. Suatu perusahaan mungkin dihadapkan pada selera konsumen yang berubah dengan cepat, misalkan produsen pakaian desainer. Sementara yang lain mungkin dihadapkan pada permintaan konsumen yang hampir konstan, atau misalkan pedagang kentang. Satu perusahaan mungkin menghadapi biaya yang naik dengan cepat, sedangkan perusahaan lain mungkin menemukan bahwa konstan atau turun. Yang kedua itu lingkungan makroekonomi. Adalah situasi ekonomi nasional dan internasional di mana bisnis keseluruhan beroperasi. Bisnis secara umum akan berjalan jauh lebih baik ketika ekonomi tumbuh, berlawanan dengan saat berada dalam resesi, seperti yang telah kita lihat sejak permukaan krisis keuangan. Dalam memeriksa lingkungan makroekonomi, kita juga akan melihat kebijakan yang diadopsi pemerintahan dalam upaya mereka untuk mengarahkan perekonomian. Karena kebijakan ini dengan mempengaruhi hal-hal seperti perpajakan, suku bunga, dan nilai tukar akan berdampak besar pada perusahaan. Selanjutnya yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah kondisi di mana masyarakat suatu negara atau wilayah mengalami peningkatan pendapatan yang dapat disebabkan oleh kenaikan produksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang telah dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Teori pertumbuhan ekonomi menentukan pertumbuhan ekonomi dan prosesnya dalam jangka panjang. Penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor itu berinteraksi satu dengan yang lainnya, sehingga dapat menimbulkan terjadinya proses pertumbuhan. Ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31%, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 19,87%. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor barang dan jasa sebesar 16,28%. Selanjutnya yaitu inflasi dan suku bunga. Inflasi merupakan peningkatan harga umum secara berkelanjutan dalam suatu perekonomian, sementara suku bunga adalah biaya yang harus dibayarkan atas dana pinjaman. Inflasi dan suku bunga memiliki korelasi terbalik, di mana ketika inflasi meningkat, suku bunga akan turun. Demikian pula sebaliknya, ketika suku bunga turun atau rendah, permintaan terhadap pinjaman akan lebih banyak, di mana masyarakat akan memilih untuk meminjam lebih banyak uang daripada menabung. Hubungan kenaikan suku bunga dan inflasi. Kenaikan suku bunga yang diambil BI itu akan tetap menyebabkan tingkatan inflasi naik sambil membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia terkoreksi atau menurun, sebab naiknya tingkat bunga acuan otomatis akan menurunkan konsumsi masyarakat. Selanjutnya, income per kapita. Yang pertama, pendapatan per kapita atau income per kapita. Pendapatan per kapita adalah ukuran jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu negara atau wilayah geografis. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk suatu daerah dan untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk. 2. Tujuan pendapatan per kapita. Dengan demikian, fungsi pendapatan per kapita adalah
mengetahui tingkat kemakmuran negara dan masyarakatnya, karena pendapatan per kapita melipatkan perhitungan penghasilan masyarakat. Berikutnya, fungsi pendapatan per kapita adalah mengukur kelancaran pelaksanaan aktivitas ekonomi suatu negara. 3 faktor yang mempengaruhi pendapatan per kapita. Yang pertama, jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, pembagi pendapatan per kapita semakin besar, sehingga pendapat per kapita semakin kecil. 2. Ukuran ekonomi suatu negara. Semakin besar ekonomi suatu negara, semakin besar pula pendapatan per kapita. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.